Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Selalu dan selalu kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena di tanggal 15 April pagi ini kita masih dikaruniakan nafas kehidupan dari Tuhan, sehingga kita masih boleh melalui dan dapat menjalani kehidupan kita, mengawalinya di pagi hari ini. Saudara-saudara, kembali renungan harian Toraja kita akan dengarkan, kita akan renungkan melalui firman-Nya pada pagi hari ini lewat firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita memahami lebih jauh firman Tuhan, mari kita memohon hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan dalam memahami kehendak-Nya. Kita berdoa. Pagi ini ya Tuhan, di hadapan-Mu kami datang tunduk kepala. Kami menghayati bahwa betapa besar kasih setia Tuhan, karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan kami nikmati dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa melalui kehidupan ini dengan baik. Karena itu kepadamu lah selalu kami datang berharap. Kepadamu selalu kami datang mengucap syukur untuk segala karunia dan kasih Tuhan yang kami boleh nikmati dalam hidup ini. Mengawali pagi yang indah ini, kami mau membaca kembali firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai landasan hidup kami pada hari ini. Kuasa dan hikmat-Mu lewat tuntunan Roh Kudus kami percaya akan bekerja di dalam hati kami untuk memahami dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan suara-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan kita akan dengarkan dari Amsal pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Iya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sabda Tuhan, demikian hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi ini dalam tema hikmat mengenal Allah.
yang dalam bahasa Toraya nakua kakinan untandai puang. Kakinan untandai puang. Biasa na kuah tahu susite manarang tu tahu ya to pa ta enakina. Manarang pa ta enakina. Penekanannya adalah bahwa kina adalah sesuatu yang sangat dicari oleh orang dan sangat dirindukan, didambakan oleh semua orang. Dalam kehidupan orang Toraja ada prinsip kepemimpinan yang sering diungkapkan, yaitu talu baka yang metu manarang barani na kina, pintar, berani dan berhikmat. Kata kina di sini tentu menjadi sebuah penekanan, terutama dalam hubungan firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan kina di sini bukan hanya melulu pada persoalan kebaikan hati, ya, hikmat atau kina atau orang yang berhikmat. Bukan persoalan kebaikan hati saja, tetapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, menyangkut kebijaksanaan, menyangkut bagaimana seseorang memiliki integritas, satunya hati, satunya perkataan dan perbuatan. Karena sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, ada orang yang lebih banyak berbicara, tetapi dalam pemberlakuan atau dalam melakukan apa yang dikatakannya itu sungguh sangat sulit. Teori bangri itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana memahami hikmat seturut dengan kehendak Allah? Saudara-saudara, dalam pembacaan kita, hal yang menjadi ciri khas dari kitab Amsal ialah kata hikmat. Patulan dalam bahasa Toraya dikua kakinan. Salomo sebagai penulis kitab Amsal selalu menekankan mengenai manusia atau umat yang berhikmat. Dalam kehidupannya sebagai seorang raja, ia memperlihatkan bagaimana kebijaksanaan itu ia lakukan ketika memutuskan sebuah perkara. Itu bisa kita lihat dalam perjalanan kehidupan Salomo sebagai seorang raja. Saudara-saudara, Salomo memberi perhatian yang sangat serius terhadap hikmat. Dalam ayat 6 ia mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ungkapan ini merupakan ungkapan yang lahir dari iman seorang Salomo, seorang raja yang terkenal, yang menekankan bahwa sumber segala hikmat ialah dari Allah. Sumber segala hikmat ialah dari Allah. Itu penekanannya. Bagi Salomo, hikmat itu memberikan dia pengetahuan dan kepandaian. Dengan demikian, seseorang akan sampai pada pengenalan akan Allah, mengenal Allah ketika ia memiliki hikmat dari Allah. Pengenalan akan Allah akan membawa pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Ayat 9 pembacaan kita. Ini artinya bahwa Allah lah yang selalu memberikan hikmat untuk melakukan kejujuran, melakukan keadilan dan kepandaian dalam kehidupan umatnya. Butole pakukua dalam lan pogaukan ni batu selesaikan itu misa masalah
dalam perkara yang dialami oleh Raja Salomo. Ia mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, dunia di zaman ini seakan-akan kehilangan orang-orang atau pemimpin yang berhikmat. Karena itu kita dituntut untuk senantiasa hidup menjadi orang yang berhikmat, yang tentunya hikmat itu berasal dari Allah. Susitu kupuka dan ina aku moa nadaka ia tahu tu di sana tokina dalam menyelesaikan persoalan di mana-mana, lan kampung, lan kombongan. Inang nadaka ia tahu tu di sana tokina yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan bisa memperlihatkan dalam perbuatannya, dalam tutur katanya, dalam sikap hidupnya sehari-hari tentang hikmat itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, hanya dengan hikmat Allah manusia dapat mengenal dan sampai pada sebuah keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam menjalani hidup. Ukuran dasar kita dalam menjalani kehidupan ini adalah hikmat dari Allah. Banyak hikmat dalam dunia ini, tetapi ajaran firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa hanya dengan hikmat Allah kita mampu mengenal siapa Allah dan memperlakukan seluruh kehendaknya dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara dimanapun berada, jadilah pribadi yang terus membentuk kehidupan, menjalani kehidupan dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Jadilah orang-orang yang jalanilah kehidupanmu dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Karena dengan hikmat dari Tuhan, kita mampu menghadapi setiap masalah, menghadapi perjalanan kehidupan, apapun keadaannya. Lika-liku kehidupan, suka dan duka akan terus kita hadapi, tetapi dengan hikmat daripada Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.